Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang di dalam hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan di hari yang baru ini yang Tuhan sudah jadikan buat hidup kita. Kita masih berkesempatan untuk datang menghampiri Dia, mengucap syukur. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang sungguh dan haus di hadapan hadiratnya, menyerahkan keberadaan kita sepanjang hari ini. Biar otoritas Tuhan saja yang bekerja dalam hidup kita. Biar kasih dan kuasa Tuhan saja yang menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama denganmu. Kami mau dibimbing dan dituntun olehmu. Mari Roh Kudus, Kau berotoritas atas hidup kami di sepanjang hari ini. Memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hendak bersyukur kepadamu. Menaikkan pujian syukur kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu ya Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh hati di hadapan hadiratnya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Katakan bersama, namamu ya Tuhan kami. Amin. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu ya Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, mulia namamu Tuhan, diagungkan nama Allah kami. Yes, betapa mulia namamu ya Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan
Mari kita angkat hati dan jiwa kita, katakan ya Tuhan kami. Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu ya Tuhan kami. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Mari puji sembah, oh haleluya. Nama-Mu mulia, haleluya. Ditinggikan Kau Allah kami, diagungkan. Terima kasih, puji syukur kami naikkan, haleluya. Mari angkat hati kita, naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini bersama-sama. Terima kasih, haleluya. Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat hidup kami. Kasih setia-Mu menyertai hidup kami Tuhan, sumber pertolongan bagi hidup kami, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pagi hari ini ada beberapa saat sejenak kita bisa menghampiri Tuhan secara pribadi. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan pagi hari ini. Di hadapan hadirat Tuhan kita mau menyerahkan segalanya. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Bawa segala pergumulan doa kita. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Amin. Engkau mendengar seruan umat-Mu Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu. Amin. Amin. Kau sumber jawaban kami. Amin. Amin. Kau sumber pertolongan bagi kami umat-Mu. Amin. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tetap Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Tetap Engkau menjamah umat-Mu. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jiwa kami merindukan Engkau senantiasa. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan bersama, jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan hadirat-Nya. Sama-sama katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Amin. Ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku haus kepadamu, jiwaku
haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti, ku bersyukur ya Allahku, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Sekali lagi katakan bersama, angkat hatimu di hadapan hadiratnya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari puji dan sembah, naikkan syukur. Tiada yang seperti Yesus. Amin. Tiada seperti Allah kami, sumber pengharapan kami. Amin. Haleluya. Amin. Pertolongan kami, kekuatan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus Engkau beracara terus ya Roh Kudus dalam hidup kami. Dan biarlah sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan kekuatan melalui firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran buat hidup kami dan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Biarlah pagi ini kita bisa mendapatkan rema dari pesan penting di pagi hari ini, agar kita bisa menyambut pagi atau hari ini dengan semangat yang benar, dengan damai sejahtera, dan dengan perkenanan Tuhan tentunya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang kami miliki untuk mengenal Engkau lebih jauh. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat buat kami semua. Berkati mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan di pagi hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merenungkan bagaimana kita hidup,
harusnya hidup kita ini menjadi berkat, saudara. Jadi tidak seperti cara hidup orang dunia pada umumnya. Ingin mendapatkan jauh lebih banyak. Sudah dapat banyak, masih kurang, saudara. Tidak pernah puas yang namanya manusia. Jadi bukan tentang bagaimana mendapatkan yang lebih banyak. Hidup ini harus jadi berkat. Yaitu bagaimana kita dapat memberi menjadi berkat bagi banyak orang. Kan begitu harusnya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati berkatnya loh. Bukan hanya untuk diberkati. Kalau kita diberkati, harus menyalurkannya berkat itu kepada orang lain. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk memberkati. Jadi filosofinya harus kita rubah, saudara. Jangan ikuti dunia ini. Semua orang memusatkan pada dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, jangan sampai kita tanpa terasa merasa benar padahal sedang mengarahkan pada dirinya sendiri. Gejalanya sederhana kok, saudara. Kalau disinggung kesukaannya, dia langsung tersinggung, langsung ingin menghakimi. Nah itu dia. Ya, kalau difitnah orang langsung ingin membunuh orang itu. Ya memang tidak membunuh secara fisik, tapi secara karakter. Nah ini kan sama dengan seorang pembunuh sebenarnya. Mungkin kita tidak berasa melakukan hal itu, tapi Tuhan tahu loh, saudara, isi hati kita. Makanya kita jangan hanya datang kepada Tuhan untuk diberkati. Belajarlah menyalurkan berkatnya Tuhan untuk sekeliling kita. Coba praktek. Itu pun percuma kalau saudara gampang tersinggung, masih bisa sakit hati kalau difitnah, diserang, ya, ditipu. Firman Tuhan berkata jelas, saudara. Orang yang tidak punya belas kasihan tidak akan dibelas kasihani oleh Tuhan. Ya, orang yang tidak mengampuni sesamanya tidak akan diampuni. Itu hukum yang sudah pasti. Makanya kemanapun kita pergi, kita harus jadi terang, harus jadi berkat, tuh maksudnya. Saya bacakan satu nas Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa kurang jelas? Alkitab itu sangat jelas loh menulisnya, Pak. Tapi manusia meleset ke kiri ke kanan. Saudara tahu nggak? Kalau suatu sungai airnya mengalir, pasti beda. Airnya lebih segar, lebih jernih, tidak berbau, ya. Tapi kalau suatu genangan air seperti danau gitu, tapi tidak ada salurannya, waduh, lama-lama airnya akan keruh dan bau, saudara. Saudara coba cari genangan air di mana sekelilingnya penduduk, tapi tidak ada saluran, tidak ada saluran sungainya. Wah, pasti bau seperti WC raksasa itu. Sebab setiap hari dibuang kotoran tapi tidak mengalir. Sebab setiap hari mengalir apa saja masuk ke situ tapi tidak mengalir lagi. Itu ciri danau yang tidak ada alirannya. Tapi kalau sungai itu kan mengalir. Sungai kebanyakan tidak bau. Kalau yang bau perhatikan, tidak mengalir sungainya. Ya. Hidup kita juga sama. Kalau hidup kita berkat yang Tuhan berikan ini tidak mengalir, hidup kita bau, saudara. Ya. Bau kemunafikan, bau egoisme, bau dosa. Ya. Nah, makanya janganlah hidup kita seperti itu. Hidup ini sangat menarik. Bagaimana aku kalau diberkati Tuhan harus menyalurkan berkat juga kepada sesama. Itu menariknya di situ, saudara.
Kalau ada orang yang tidak tertarik menjadi berkat, pikirannya masih error, saudara. Belum mengerti kebenaran. Belum mengerti untuk apa ia diciptakan Tuhan. Ia pikir ia diciptakan Tuhan untuk menikmati hidup ini. Padahal yang benar, kita semua diciptakan Tuhan supaya menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah beneran, maka kita akan melakukan kehendak Allah kita. Like father, like son. Seperti guru kita, kita muridnya. Guru agung kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dan kita punya Bapa di surga. Dan hari ini Roh Kudus ada dalam diri kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Harusnya kita semua sudah berubah. Kalau kita belum berubah, artinya sebenarnya kita belum percaya Tuhan. Hanya percaya di mulut. Jadi bagaimana kita mengalirkan berkat kita ini? Ya dalam hidup kita harus kita memancarkan kasih-Nya Tuhan. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ia bisa merasakan bahwa hidup kita ini, dari dalam hidup kita ini mengalir kasih Tuhan. Itu yang pertama ya saudara. Yang kedua, gunakan setiap talenta yang ada pada kita untuk memberkati orang lain. Ya, memberkati orang lain dengan cara macam-macam, apa saja yang membuat orang lain merasa diberkati. Contoh sederhana, kalau saudara punya talenta, suaranya bagus, ya, gunakan untuk memuji Tuhan. Gunakan di gereja, join ke singer, WL, atau bahkan memuji Tuhan setiap pagi. Gunakan saudara, jangan talenta itu disimpan. Itu seperti danau yang busuk nanti. Orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan mempersoalkan hal itu. Akan bertanya, untuk apa itu talentamu itu? Itulah yang menentukan apakah kita seorang hamba yang jahat atau hamba yang baik. Ya, hamba yang baik tentu melakukan kehendak Tuannya, mengusahakan talentanya itu, mempergunakan talentanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu hamba yang baik. Hamba yang jahat, ia menyimpan talentanya untuk dirinya sendiri. Dan ini paralel dalam segala hal. Orang kaya yang egois itu menyimpan untuk dirinya sendiri hartanya. Tapi orang kaya yang dipakai Tuhan, ia menyalurkan kekayaannya untuk membantu banyak orang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini orang kaya yang bijaksana. Yang tidak bijaksana, ia hidup untuk dirinya sendiri, pelit, sehingga kita tahu akhir hidupnya. Ia masuk alam maut, saudara. Nah, kan begitu ya. Nah, artinya kalau kita memberi, menyalurkan berkat itu, jangan dengan sedih hati juga. Harus dengan sukacita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi karena sukacita melakukannya. Kan begitu ya. Kita tidak hanya memberkati dengan uang, tapi bisa juga memberi waktu, perhatian. Kita doakan. Siapa yang sedang sakit kita doakan. Kan begitu harusnya ya. Jadi saudara, kalau kita menyalurkan berkat, yang lebih utama lagi adalah kita harus menjadi teladan dalam segala hal. Jangan cuma bagi-bagi uang tapi karakternya buruk. Ya, bicaranya kasar dan sebagainya. Percuma. Nanti jadi sandungan. Kita harus jadi teladan. Jadi biarlah pagi ini saudara mendapatkan remanya bahwa hidup kita ini jangan seperti danau yang busuk, tapi air yang mengalir, yang baunya segar, jernih, memberi kehidupan bagi banyak orang, berguna bagi banyak orang, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kan begitu harusnya ya. Baik saudara, kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini menjadi pembelajaran buat kami semua. Kembali kami diingatkan bahwa hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa hidup kami diberkati untuk menjadi berkat.
Jangan seperti danau yang busuk, tetapi seperti air yang mengalir. Makanya firman Tuhan berkata, dari dalam hidup kita harus mengalir air-air kehidupan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu, gereja mula-mula. Terima kasih untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.